Teguh sudah belasan tahun jadi penjaga toilet, namun jangan dianggap sebelah mata, karena Teguh adalah ketua takmir masjid, mengurusi kemakmuran masjid dan sebagainya. Bagi Teguh tidak ada rasa gengsi menjadi penjaga toilet. Itu jelas halal dan sekaligus dapat menambah ladang ibadah karena menjadi ketua takmir masjid. Nama saya Mbak Teguh, lahir 198, asli Klaten. Ya, dari awalnya saya ke Salatiga tahun berapa itu ya, itu ikut kakak saya. Terus sekolah di Salatiga. Sekolah Salatiga waktu SMP. Terus SMA pindah ke Klaten lagi. Nah, Klaten terus tahun berapa itu pindah ke sini, nikah, dapat orang Salatiga ini. Nah, waktu itu saya masih jadi satu mertua. Nah, kebetulan mertua itu profesinya itu menjaga WC di kota sana. Tapi sebelum ada model gini, tidak ada yang bersih, itu mertua loh ya. Terus saya disuruh ikut membantu. Sampai berapa tahun, sampai terus terminal pindah ke Soka sana. Terus saya ikut ngurusi terus, malah disuruh terus. Sampai berapa tahun itu ya lama itu. Terus saya membantu dan karena saya sudah berkeluarga, habis membantu itu bersih-bersih WC, terus saya nyambi itu buat mainan untuk dijual, untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Itu sampai berapa tahun ya 10 tahun yang ada tuh terminal sana. Jadi terus pindah sini tahun 2000 ya saya masih dipercaya tentunya yang berwenang untuk mengelola WC. Di sini itu saya senang, saya kebetulan WC itu posisinya kan dekat musola, jadi saya senang bisa bekerja beribadah dekat gitu. Terus saya senangnya ya itu ngurusi masjid, bersih-bersih ya WC juga. WC ya saya bertanggung jawab untuk kebersihannya, membantu membersihkan WC, dan kebetulan juga dipilih menjadi takmir masjid ini. Berapa tahun ya, di sini aja sudah 20 tahun di sini aja. So, di Soko itu 10 tahunan ada. Yang pertama berapa tahun, tetapi sudah 3 kali pindah terminal ini. Nah, gimana ya, sudah keluarga dan itu arah dari mertua, hanya suruh melanjutkan gitu aja. Makin lama makin ya udah tua, mau kerjaan lain ya sudah tanggung gitulah. Yang mau tidak mau saya terus nurut sampai sekarang ini. Oh iya, pertama kali sambil sekolah sudah jualan di terminal juga, jualan rokok gitu. Songan. Terus waktu nikah kon mertua kan bikin tuh mainan mobil-mobilan itu loh dari kayu. Nah, itu berhubung saya jadi satu, saya disuruh membantu lah. Bantu kalau pagi ke WC, siang pulang tuh bikin mainan. Tuh gitu awalnya gitu. Terus lama-kelamaan berhubung itu. Terus mainan kan tersaing ini, mainan dari plastik ini, dan kan surut. Terus saya sudah terlanjur ya ini meneruskan kerjaan ini. Waktu itu mertua ya pokoknya saya cerahkan saya gitu loh. Ya tentunya dengan izin yang berwenang. Gitu. Sampai sekarang malah ngerangkep, kebetulan juga dipilih menjadi ketua takmir. Sudah saya jalani. Yang lain tuh dulunya agen, tapi yang ngurusi anak. Jadi ada kios, saya juga ada bagian kerjasama gitu loh, yang ngurusi anak-anak. Ya, jadi sini saya pertama takmir kebersihan masjid, juga membantu kebersihan WC, dan nyambi itu saya dagang kecil lah, warung kecil
juga sama, saya statusnya punya kios, tapi yang kerjanya anak-anak saya. Saya cuma ya dapat bagian sedikit sama agen bis tidak terkenal. Berpenghasilan di situ. Kalau buat saya ya terutama tujuan hidup kan ibadah. Di samping ibadah ya kita untuk urusan dunia ya mestinya bekerja mencari nafkah untuk menghidupi anak istri. Ya, kita tetap aja pertama yakin kepada Allah, kedua ikhtiar. Jadi menjalani itu ada yang mengalir. Tapi prinsipnya itu beribadah. Wah ya masalah cukup itu relatif. Kalau dibilang cukup ya sudah saya terima ya saya jalan gitu aja. Tinggal itu kan relatif. Kita buat cukup ya cukup lah. Tapi untuk istilahnya untuk berumah ya jelas tidak bisa. Sekedar cukup untuk kehidupan gitu aja lah. Anak itu 4, yang hidup 4 pokoknya, 2 keluarga semua. Yang 1 di Sumatera, yang di 3. Yang bekerja di terminal itu ada 2. Sholat ya sudah saya tuntun sholat. Nah, malah cucu saya kebetulan ada yang tuh mondok di Ibnu Abbas itu ada. Saya sendiri ya berusaha untuk apa ya beragama yang lurus lah. Ya sedapat mungkin saya tularkan kepada anak-anak, tapi yang bisa. Kalau masalah itu kita itu mengalir aja. Ya sekarang ada ini ya saya jalani gitu aja. Ya kalau cita-cita mestinya ya ada untuk anak bisa kecukupan. Kalau saya ya pertama bisa meneruskan ibadah yang lebih di Mekah. Ya sukanya itu lah kalau ada orang pas kita bajunya bersih, atau yang konsumen memakai itu wah bajunya bersih itu kita ya ikut puas gitu loh. Dan namanya orang banyak ya ada yang ya, terus dukanya itu ya banyak di misal ya namanya orang banyak. Wah, ada yang buang kotoran, ini WC-nya tidak lancar ya itu kan. Orang luar tahunya seneng aja. Itu tidak sukanya dukanya itu. Masa tua Teguh bakal dihabiskan di Salatiga dan ingin menetap selamanya di Salatiga. Pria kelahiran Klaten ini mengaku sebagai perantau tidak kaget lagi kerasnya hidup. Ya namanya orang banyak ya. Ada orang yang ngiri, ada terus wah Jokowi enak karek numpan-nampane uang. Dia tidak memikirkan dukanya. Kita kan bekerja terus bersih-bersih terus itu tidak dipikir. Taunya wah padahal orang ngasih uang tuh ya kita tidak minta loh. Ala kadar, sukarela gitu loh. Yang penting saya untuk kepuasan sendiri asal lihat itu bersih saya sudah puas. Masalah ini ya serahkan Allah, ada yang terima ya kita terima itu aja. Sukanya ya kita bekerja dekat tempat ibadah itu kan saya suka itu. Harapan saya ya semoga ya saya itu tetap bisa bekerja gitu aja, tetap bisa dikasih izin mengelola dan ini bisa mengelola dua-duanya itu saya suka. Masalah hasil terserah kepada Allah ya.
Tapi itu saya senangnya itu, ini berdekatan itu, jadi bisa bekerja, bisa ngurusi masjid, dengan itu ada rasa kepuasan gitu. Ya itu ya dari yang berwenang. Kalau dulu ndak dari masjid dulu maksudnya. Ya itu ikutan aja. Ya ikutan yang berwenang kepala. Mestinya ya saya tanpa arahan kepala ya ndak bisa toh, ini kan wewenang kepala. Dulu. Di sini ya ikut sini ya gitu. Zaman komunis. Katanya boleh cerita Pak? Wah itu kalau buat saya ngeri ya. Gimana Pak? Saya waktu itu apa ya, sekolah semea dulu. Jadi saya itu istilahnya tidak rampung semea, tinggal setengah tahun lah terjadi itu. Kan saya takut sendiri om perjalanan di desa sana Klaten. Saya kan tiap hari ngelaju, situasinya mencekam. Saya cari selamat aja walaupun tidak ikut apa-apa. Wong saya di sana juga suruh jaga tahanan itu mana. Tahanan itu Tahun saya, berapa Pak? ya 65 lah. Oh kalau di desa itu ngeri ya, ngerinya gini loh, sesama tetangga beda partai itu seakan-akan musuh gitu. Wah waktu itu yang partai kan 3 dulu, PKI, PNI, agama dan nasional lah gitu. Ya terus ada instruksi dari partai itu kan PKI dibasmi seakar-akarnya itu. Itu kalau di desa yang operasi temen itu, terus dibilangnya RPK itu. Wah ya ditembak ya, rumahnya dibakar ya, seakan-akan tidak ada hukum. Sah-sah saja. Kalau di kota itu agak mending, yang ngambil kan pejabat yang pernah. Kalau di desa wah sudah kayak perang. Waktu itu saya malah disuruh menjaga tahanan itu di luar, tapi ya wah. Kok bisa Pak? Hah? Kok bisa? Ya disuruh ya. Disuruh sama? Ya itu yang berenang ya. Ya ada partai apa gitu dari selain PKI lo ya. Udah saya mau jaga itu. Alhamdulillah saya juga tidak berbuat apa-apa. Teman-teman tuh banyak yang masuk, wah di desa saya itu ada yang lari di makam tembak 2 orang PKI loh ya. Itu tunjuk pertama kantor bikin konsep, terus ditawarkan warga rapat dari kantor kan, ini ketua ini bendara ini, ditawarkan waktu itu rapat, ini ketua ini sudah oke semua gitu. Kalau saya tidak minta. Dulunya tuh tidak saya. Pertama orang lain lah. Kalau prinsip saya sebelum jadi ketua loh, ini kan saya jaga sini. Jadi saya ya namanya ibadah, saya bersih-bersih terus. Tidak mikir ini atas pergantian. Terus saya ditunjuk gitu loh. Ya saya ya bismillah aja. Walaupun saya itu terus terang tidak bisa apa-apa ya, berhubung ibadah saya bismillah aja lah. Ya yang penting sini bisa lancar, syukur-syukur dibangun lebih besar gitu, bisa untuk ibadah yang baik, makin rame masjidnya gitu tuh harapannya kan. Enggak, ini sejak dulu ada, tahun 2000 sudah ada, terus direhab. Kan pengalian dulu kan punya daerah. Nah sekarang ini masuk ke pusat, Kementerian Perhubungan ini. Nah, ini direhab. Dulunya enggak bagus kayak gini. Ya harapannya kalau saya itu yang penting selama saya masih kuat, saya tetap diizinkan bekerja di sini gitu aja, sambil ngurusin masjid itu. Harapannya seperti itu. Soalnya dari sini tidak lepas dari yang berwenang toh, berada dari mana. Kalau saya tidak di sini ya tidak bisa. Ya imam tuh gimana ya, sebetulnya belum memenuhi syarat, belum ada yang lain.
Ya bisa-bisa. Yang penting itu sebetulnya itu Mas Ustadz Zainal itu. Tapi tidak bisa imam tetap ya tidak bisa toh. Di misal Ustadz Zainal itu tidak sini ya saya lah. Ya seadanya bisa-bisanya. Warung ini Pak inisiatif Bapak, kok bisa jadi warung? Inisiatif saya. Gimana Pak Ya, penghasilannya? terus ini kan manfaatkan gang. Teritis ternyata ini kan saya manfaatkan. Waktu itu kepalanya saya juga izin kepalanya. Soalnya untuk ngurus ini dulunya itu tidak buat subuh. Sholat subuh tidak ada dulu. Waktu pengurus yang lama ya. Terus saya dengar ada penumpang, ada keluhan, mosok terminal kalau sholat subuh tidak bisa. Saya dengar lah, seharusnya dengan sholat subuh. Berhubung subuh kan jam 3, jam 4. Wah ini kalau tidak ada tempat istirahat ya gimana? Misal pulang jam 10, 11, atau jam 3 sini kan saya ya malah pusing. Terus saya minta ini untuk memperbaiki ini buat istirahat lah sambil warung kecil-kecilan gitu. Jadi sekarang enggak, malam tuh enggak pulang. Kalau pulang siang gini tidur sini ya. Soalnya itu kalau enggak tidur sini subuhnya telat. Ya ada di satu dipan untuk istirahat lah. Cuma berapa meter. Namun demikian Teguh mengaku ada kedamaian dalam hidup ini, yakni bisa beribadah sebagai bekal kelak di kehidupan yang abadi akhirat. Makna hidup bagi Teguh adalah ibadah, bekerja mencari rezeki, buat anak istri adalah ibadah. Buat saya makna ibadah itu semua hal, baik ucapan maupun perbuatan yang dicintai Allah itu ibadah. Ya, semua ucapan maupun perbuatan yang dicintai Allah, yang diridhai Allah itu ibadah. Perbuatan apapun yang dicintai Allah loh, dengan cara dicintai Allah, ya mestinya perbuatan baik. Ya berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik sesuai dengan syariat, petunjuk Rasulullah. Ya bekerja, mencari nafkah, hasil yang diridhai Allah itu ibadah juga. Secara luas kan itu ibadah. Iya, selain ibadah yang makdoh, istilahnya makdoh kan sholat itu dan sudah ada. Selain itu, ya itu arti ibadah yang luas itu ya bersih di masjid, menata apa itu ibadah juga. Iyalah, tiap hari saya itu jemur kasetnya, ngepel masjid. Itu kan menurut ya itu ibadah pengertian saya. Nama saya Arif Triwahyudi. Saya bekerja di terminal Tingkir sudah hampir 20 tahunan lebih. Kalau sama Pak Teguh itu ya sudah kayak anak sendiri, soalnya saya hidupnya di terminal dari kecil. Jadi Pak Teguh juga saya sering main ke tempatnya Pak Teguh. Dulunya itu. Ya kalau menurut saya pribadi ya Pak Teguh sendiri itu apa ya, tidak ada orang yang seperti Pak Teguh. Jadi beliau itu sangat disiplin untuk kebersihan di masjid ini. Ya kalau saya pribadi jelas terbantu karena tidak ada orang yang seperti Pak Teguh. Jadi Pak Teguh itu tanpa diperintah sudah memang seperti kewajiban Pak Teguh sendiri gitu. Jadi untuk kebersihan, menjaga masjid itu. Harapan saya ke Pak Teguh ya itu, semoga banyak orang yang seperti Pak Teguh jadi itu, atau menjadi motivasi buat orang-orang yang lainnya lah.
رجل عطايا وها هو خد. Nama saya Sunardi, kelahiran 152 di Tanah Salatiga sampai sekarang. Saya usahanya, kalau saya pribadi dulu pengemudi Mas. Dulu pengemudi, tapi di era tahun 2000 saya merasa udah tua, bantu istri di warung soto sini. Alhamdulillah saya kenal sama Pak Teguh itu mulai dari tahun sekitar tahun 70-an. Masih di terminal kota Salatiga, lalu pindah di terminal Batongan. Saya lebih dekat, lebih akrab. Jadi saya banyak sedikitnya lebih tahu sifat dan tingkah lakunya dia lebih tahu. Dia tuh orangnya tuh semangatnya tinggi dan orangnya pembersih. Kalau di WC maupun di musola itu harus bersih. Selalu mengajak teman-teman mulai dari terminal Tingkir sini diajak ke musola belajar bersama-sama. Dengan akhirnya sampai sekarang ini Pak Teguh itu sangat dekat sekali sama Allah SWT. Jadi selalu mengajak sama teman-teman yang belum tahu agama, sampai dia itu tahu agama, diajak bersama-sama. Itu kalau dari perjalanan dia itu memang dia orangnya orang gigih, orang tidak punya, datang dari desa Klaten sampai kota Salatiga itu ke tahun 60-an. Alhamdulillah, kalau dia itu sama saya sangat terbuka sekali. Ini sampai-sampai dia itu ingin sekali mempunyai rumah. Pada tahun 80-an tuh hanya punya modal 1,5 juta. Tapi suruh bikin ke rumah. Saya kan bingung. Tapi dengan keikhlasan saya, alhamdulillah bisa terwujud. Walaupun tidak semewah punya orang-orang, tapi dia sudah bersyukur sekali. Lalu dia menyiumi saya menangis. Jadi dia itu orangnya tuh banyak bersyukur. Dikasih sedikit dia bersyukur, dikasih banyak dia bersyukur. Tapi alhamdulillah insya Allah dia sebetulnya bulan April kemarin mau umroh, tapi kehendak Allah belum mengizinkan. Sebetulnya sama saya, tapi berhubung ada corona baru merajalela di Salatiga, dengan terpaksa pemerintah membatalkan untuk berumroh. Itu kalau menurut saya tuh memang dia tuh untuk menjaga kebersihan itu sangat baik sekali. Sedangkan di terminal itu kan suruh berikhlas gitu loh. Berikhlas, sedangkan di kamar mandi kota Salatiga Pos Tingkir ini tidak dipungut biaya. Jadi kalau ada orang ngasih ya dia bersyukur. Harapan saya tuh mudah-mudahan dia tidak patah semangat dan dapat dukungan dari anak-anaknya, nanti bisa berangkat umroh bersama saya. Itu harapan saya, tapi kalau Allah menghendaki, insya Allah bisa. Tapi kalau haji, saya sudah haji, cuman kita hanya menjalankan kewajiban umrohnya yang belum. Pak Teguh, sekalian keluarga bisa menerima amanah dari Allah SWT, diberi kekuatan, umur panjang dan kesempatan. Terima kasih.